Halo Sobat Rebahan, kita berjumpa lagi dalam konten yang membahas alur cerita film ini yang mungkin sudah kalian tunggu. Dan kali ini kita akan merecap sebuah film yang baru saja rilis di tahun 2020 kemarin, Monster Hunter. Film yang bergenre action fantasi ini berdasarkan dari sebuah video games yang berjudul sama. Film ini disutradari oleh Paul W.S. Anderson dan dibintangi oleh aktor dan aktris terkenal seperti Mila Jovovich yang berperan sebagai Natalie Artemis, Tony Jaa sebagai The Hunter, dan aktor kawakan Ron Perlman sebagai Admiral. Film yang mengisahkan sekelompok tentara Amerika yang tiba-tiba saja tersedot ke sebuah portal dimensi yang membawa mereka ke sebuah dunia baru yang sangat asing buat mereka. Dan di dunia baru tersebut mereka harus berjuang mempertahankan hidup dari serangan-serangan monster yang sangat mengerikan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Let's go kawan. Damn, Marshall, you got hella reflexes. 15th cat. Film yang diawali dengan sebuah kata pembuka yang mengatakan bahwa sebenarnya di sekitar kita terdapat dunia yang tersembunyi yang tidak kita sadari. Dan kemudian tidak beberapa lama muncullah sebuah kapal layar yang berlayar di atas bentangan lautan pasir yang dinakodai oleh Admiral, sang kapten kapal. Dan di saat para kru sedang sibuk dengan kegiatannya masing-masing di dalam kapal, dari kejauhan muncullah seekor monster pasir bertanduk mendekat dengan sangat cepat ke arah kapal tersebut, yang para kru kapal memanggilnya dengan sebutan Diablos. Diablos tiba-tiba saja menyerang kapal yang mereka tumpangi dengan cara menabrakkan dirinya ke badan kapal berkali-kali, sehingga membuat para kru kapal terlempar ke sana kemari di dalam kapal. Dan salah satu kru kapal pun akhirnya terlempar keluar dan terjatuh di lautan pasir hingga tidak sadarkan diri. Dan dialah The Hunter. Dan scene pun langsung berpindah ke judul film utama film ini. Dan di dunia manusia, di sebuah gurun yang tandus, sekelompok tim SAR militer Amerika yang dipimpin oleh Kapten Natalie Artemis sedang melakukan pencarian terhadap rekan mereka, yaitu tim Bravo yang menghilang di sekitar area tersebut secara misterius. Di saat Kapten Artemis sedang mendengarkan rekaman SOS terakhir dari tim Bravo, Marshall melaporkan ke Kapten Artemis kalau Link baru saja menemukan jejak dari kendaraan yang digunakan tim Bravo di tempat lain yang tidak jauh dari posisi mereka berada. Maka Kapten Artemis beserta tim bergegas menuju ke lokasi yang dilaporkan Link. Dalam perjalanan menuju ke posisi Link berada, mereka menemukan prasasti-prasasti aneh di samping jalan, tapi mereka mengabaikan hal tersebut dan tetap melanjutkan perjalanan. Setiba di tempat Link berada, Kapten Artemis pun langsung membahas hal yang ditemukan Link. Link memperlihatkan jejak kendaraan dari tim Bravo yang putus di ujung jalan secara aneh, seolah kendaraan tim Bravo tiba-tiba saja menghilang, lenyap tak berbekas, dan hanya meninggalkan jejak kendaraan saja. Dan saat itu tiba-tiba saja Axe memotong pembicaraan mereka dengan jari tangannya menunjuk ke arah bukit pasir di depan mereka yang memperlihatkan segumpalan awan hitam yang aneh yang bergerak dengan cepat mendekat ke arah mereka. Mereka pun bergegas pergi menjauh karena laporan terakhir tim Bravo yang hilang, mereka juga mengatakan melihat gumpalan awan hitam tersebut sebelum menghilang. Kapten Artemis menduga kalau di dalam gumpalan badai awan hitam tersebut terdapat musuh yang bersembunyi. Maka mereka menyiapkan senjata untuk menghadapi serangan mendadak musuh. Di saat gumpalan awan hitam yang bercampur dengan petir yang menyala-nyala itu menelan mereka, tiba-tiba saja prasasti-prasasti aneh yang tadi mereka lewati tadi menyala secara bersamaan dan mengeluarkan cahaya-cahaya kilat yang membentuk segel-segel huruf aneh yang tidak dikenal. Dan setelah itu kendaraan yang mereka lewati tiba-tiba saja terjatuh ke sebuah jurang yang tadi saat mereka pergi jurang tersebut tidak ada, yang membuat kendaraan mereka terguling-guling hebat.
dan gumpalan awan hitam itu pun juga menghilang begitu saja. Selain itu, kendaraan mereka juga tidak bisa digunakan. Semua peralatan navigasi dan komunikasi yang mereka bawa tidak ada yang berfungsi. Kejadian ini membuat semua tim bingung. Kapten Artemis meminta Axe ke tempat tinggi untuk mengecek keadaan sekitar. Dan saat di atas bukit pasir, Axe memanggil mereka ke atas untuk melihat apa yang Axe lihat. Rupanya Axe tanpa sengaja berhasil menyelesaikan tugas mereka, yaitu menemukan tim Bravo. Mereka menemukan tim Bravo lengkap dengan kendaraannya, namun dalam keadaan hangus meleleh yang sepertinya mereka terbakar oleh api yang sangat panas. Awalnya Link menduga kalau tim Bravo mati karena senjata penyembur api, tapi hal itu dibantah oleh Kapten Artemis karena di situ Marshall juga menemukan pecahan-pecahan kaca yang tersebar di sekitar tempat kejadian, yang menurut Kapten Artemis itu adalah pasir yang berubah menjadi kaca karena begitu panasnya semburan api yang melelehkan tim Bravo. Dan hal lain yang semakin membuat mereka bingung dan bertanya-tanya adalah mereka banyak menemukan bongkahan selongsong peluru kosong tercecer di atas pasir yang pertanda tim Bravo melakukan perlawanan yang sangat dahsyat terhadap sesuatu yang sangat kuat, yang membuat tim Bravo begitu banyak memuntahkan tembakan dari senjata mereka. Namun target apakah yang diserang tim Bravo mereka tidak mengetahuinya, karena di sekitar tim Bravo mereka tidak menemukan apapun selain batu dan pasir. Setelah Dash berhasil menghidupkan kembali kendaraan mereka, tim Alpha segera kembali melanjutkan perjalanan untuk menemukan jalan kembali ke markas. Dan dari kejauhan di sebuah tebing batu di padang pasir, nampak seorang pria yang mengawasi tim Alpha dari kejauhan. Pria itu adalah Hunter. Hunter rupanya masih bertahan hidup setelah kejadian tersebut. Dia melihat dari kejauhan Kapten Artemis dan tim Alpha terhenti di dekat tulang-tulang raksasa yang tanpa mereka sadari ada bahaya yang sedang mendekat ke arah mereka. Hunter pun memberi peringatan kepada mereka dengan menembakkan anak panahnya yang mengeluarkan asap merah sebagai tanda bahaya. Tapi Kapten Artemis dan timnya menganggap itu adalah serangan terhadap mereka dan membalasnya dengan tembakan ke arah Hunter. Tidak lama setelah itu terdengar suara gemuruh yang begitu keras yang mendekat ke arah Kapten Artemis dan tim dari belakang. Suara itu berasal dari pergerakan sesuatu yang sangat besar di bawah pasir yang mendekat dengan cepat ke arah Kapten Artemis dan tim Alpha. Mereka segera berusaha menjauh dari kejaran makhluk di bawah pasir yang mengejar mereka. Hunter pun menyadari kalau itu adalah Diablos, makhluk yang menyerang kapalnya dulu. Kapten Artemis dan timnya yang berusaha menjauh akhirnya berhasil dijatuhkan oleh Diablos. Buggy yang ditumpangi X dan Stellar terbalik setelah menerima hantaman keras dari Diablos. Dan X pun tewas di sini karena X berusaha menolong rekannya, Stellar, yang tersangkut di mobil bogi, dan mobil bogi tersebut kembali diserang Diablos yang membuatnya terpental ke batu karang bersama X yang masih ikut di dalamnya. Tim pun melakukan tembakan balasan untuk mengalihkan perhatian Diablos dan menyelamatkan Stellar untuk masuk ke dalam Humvee. Kapten Artemis terus melakukan serangan dengan machine gun di atas Humvee-nya. Namun serangan tersebut tak melukai sedikit pun tubuh Diablos. Maka Kapten Artemis meminta Link mengambil peluncur roket dan menembakkannya ke Diablos. Namun belum sempat Link menembakkannya, mobil Humvee tiba-tiba langsung terbalik karena serangan Diablos. Dan di sini keberuntungan Stellar sudah habis karena dia tewas tertusuk oleh tanduk Diablos. Namun sebelum tewas, Stellar sempat meledakkan beberapa granat yang hanya membuat Diablos sedikit kesakitan. Hal itu dimanfaatkan oleh Kapten Artemis dan tim yang tersisa untuk melarikan diri ke kumpulan batu besar untuk berlindung. Mereka pun mendapat bantuan dari Hunter yang kembali menembakkan panah peledaknya, sehingga membuat Diablos terhenti sejenak memandang Hunter.
Setelah beberapa kali berupaya menghancurkan batu tempat Kapten Artemis dan tim berlindung, Diablos pun pergi masuk kembali ke dalam pasir. Di malam hari di gua tempat mereka berlindung, Dash yang panik dan ketakutan akibat tewasnya Axe dan Stellar terus meracau meminta pulang. Namun di sini Kapten Artemis menunjukkan jiwa kepemimpinannya kepada timnya. Dia berhasil menenangkan Dash dan membuatnya kembali fokus untuk menghadapi serangan selanjutnya. Namun di saat Kapten Artemis sedang berbicara dengan timnya, tiba-tiba saja dia mendapat sengatan dari monster gua yang menyerupai kalajengking raksasa yang menyerang Kapten Artemis secara tiba-tiba. Namun tim berhasil menyelamatkannya Kapten Artemis dari cengkraman monster gua. Tetapi keadaan semakin kacau dengan datangnya kawanan lain dari monster gua yang mendekat ke tim. Dan karena Kapten Artemis dalam keadaan tidak sadarkan diri, dengan terpaksa tim harus meninggalkannya. I'm sorry. Dash, Marshall, dan Link terus melakukan tembakan terhadap kejaran kawanan monster gua yang memburu mereka. Dan dari kejauhan, Hunter yang memantau dan ikut membantu menyerang para monster gua dengan panah peledaknya juga harus lari menyelamatkan diri karena Hunter juga ikut dikejar monster gua. Dan saat tim tiba di celah tebing, Marshall harus kehilangan nyawanya setelah berhasil ditangkap oleh salah satu monster gua dan dimakan hidup-hidup saat itu juga. Kapten Artemis yang baru tersadar dari pingsannya mendengar teriakan Dash dan Link dari kejauhan. Dan saat itu pun Kapten Artemis tertangkap oleh monster gua dan dibawa ke sarang mereka. Kapten Artemis yang baru tersadar kembali dari pingsannya harus berusaha keluar dari bungkusan lendir monster gua. Kapten Artemis masih belum bisa menggerakkan dengan normal tubuhnya akibat efek sengatan monster gua tadi. Di tempat tersebut dia menemukan dua mayat personilnya, Dash dan Marshall, yang masih dalam bungkusan lendir. Di saat berusaha pergi dari tempat tersebut, Kapten Artemis menemukan tas ransum personilnya. Dia menggunakan lampu suar di dalam tas tersebut sebagai penerang jalannya. Dalam perjalanan mencari jalan keluar dari sarang raksasa tersebut, Kapten Artemis berhasil menemukan Link yang masih hidup, yang kondisinya pun tidak berbeda dengan Kapten Link. Mereka dengan berhati-hati menelusuri lorong gelap tersebut. Dan di saat mereka menemukan jalan keluar, tiba-tiba saja lampu suar yang dipegang Kapten Artemis mati. Dan di saat itu juga Link berteriak kesakitan di perutnya setelah Kapten Artemis menyalakan lampu suar. Kedua, barulah terlihat ada monster gua yang sangat dekat dengan mereka. Dan dari tubuh Link pun keluar anak-anak monster yang merayap di tubuh Link. Kapten Artemis pun segera mengeluarkan spray dari kantong celananya dan dengan menggunakan api suar, dia menyemprotkannya ke arah dua monster gua tersebut. Semburan api yang dihasilkan dari semprotan spray membakar dua monster tersebut. Link yang sekarat meminta kepada kaptennya untuk segera pergi menyelamatkan diri. Dan tidak lama Link pun tewas akibat dari cengkraman monster gua. Kapten Artemis yang berusaha keluar dari lorong tersebut sempat ditarik kembali oleh monster gua. Namun Kapten Artemis berhasil keluar dari gua tersebut setelah Kapten Artemis melemparkan peluru cadangan di saku celananya. Dari luar gua, para monster gua tidak berani keluar menangkap Kapten Artemis yang cedera di kakinya karena mereka takut terhadap cahaya matahari. Setelah mengobati cedera di kakinya, Kapten Artemis pun melanjutkan perjalanan seorang diri. Dia menaiki salah satu batu besar untuk melihat keadaan di sekitarnya. Dan di saat melewati jalan di antara tebing batu, dia mulai merasakan ada yang mengintainya dari atas batu. Tibalah Kapten Artemis di tempat kumpulan bangkai kapal untuk mencari air. Namun saat di dalam salah satu bangkai kapal, bukan air yang Kapten Artemis temukan, melainkan sergapan dari Hunter yang menodongnya dengan pisau. Dan setelah itu terjadilah duel sengit di antara mereka yang akhirnya dimenangkan oleh Hunter. Kapten Artemis pun dijadikan tawanan oleh Hunter dan dibawa ke tempat persembunyian Hunter.
Dalam perjalanan ke persembunyian Hunter, Hunter memperlihatkan dari kejauhan sekumpulan monster gua yang akan keluar sarang karena saat itu matahari sudah tenggelam. Hunter menyebut monster gua itu dengan panggilan Nursela. Mereka pun menghabiskan malam dengan beristirahat di persembunyian Hunter. Saat pagi hari tiba, Hunter melakukan kegiatan rutinnya dengan keluar memantau keadaan di sekitar gurun dengan teropongnya. Dan setelah selesai, dia kembali ke persembunyiannya untuk memeriksa keadaan Kapten Artemis. Namun saat masuk ke dalam, tiba-tiba Kapten Artemis yang sudah membebaskan diri menghajar Hunter dengan kayu di tangannya yang membuat Hunter pingsan dan keadaan pun berbalik. Kali ini Hunter lah yang menjadi tawanan Kapten Artemis. Kapten Artemis yang muak dengan perlakuan Hunter saat menjadi tawanannya semalam membalas dengan perlakuan yang sama. Dan perkelahian yang sengit di antara mereka pun kembali terjadi. Perkelahian tersebut hampir membuat nyawa Hunter melayang karena terjatuh ke dalam lubang Nursela, monster gua. Beruntung Kapten Artemis berhasil menyelamatkan Hunter dan hal itu akhirnya membuat keduanya berdamai yang ditandai dengan Kapten Artemis membuka ikatan Hunter dan membagi sisa perbekalannya kepada Hunter yang berupa coklat yang sangat disukai Hunter. Hal serupa pun dilakukan Hunter dengan memberikan perbekalan minumnya yang sangat dibutuhkan Kapten Artemis, dan kendala perbedaan bahasa mereka diatasi dengan menggunakan isyarat bahasa tubuh agar mudah dimengerti. Hunter pun mengajak Kapten Artemis ke tempat lain untuk memperlihatkan sebuah kumpulan awan hitam yang di dalamnya berdiri sebuah menara. Hunter mengatakan itulah yang menyebabkan Kapten Artemis dan tim alfanya bisa terbawa ke tempat ini. Hunter pun memperkenalkan monster yang menyerang Kapten Artemis dengan timnya saat di padang pasir. Hunter menyebutnya dengan nama Diablos. Setelah itu mereka saling mengutarakan rencana masing-masing untuk bisa melumpuhkan Diablos agar mereka bisa menyeberangi gurun pasir dengan aman dan menuju ke menara tersebut. Kapten Artemis memiliki rencana menggunakan peluncur roket yang tertinggal di mobil Humvee-nya yang hancur. Namun Hunter tidak setuju. Dia segera mengajak Kapten Artemis ke lubang sarang Nursela dan menjelaskan rencananya kepada Kapten Artemis, yaitu dengan menggunakan taring beracun milik Nursela untuk melumpuhkan Diablos. Kapten Artemis pun setuju dengan rencana brilian Hunter, dan saat Kapten Artemis menanyakan bagaimana cara mendapatkan taring beracun Nursela tersebut, Hunter pun tersenyum licik. What? Rupanya rencana Hunter adalah dengan menjadikan Kapten Artemis sebagai umpan untuk memancing Nursela mengejar Kapten Artemis dan membawa ke lokasi yang sudah ditentukan Hunter. Dan di lokasi tersebut Hunter akan melakukan serangan dadakan untuk membunuh monster Nursela. Setelah berhasil membelah kepala Nursela dan memotong taringnya, mereka pun segera berlari pergi ke tempat persembunyian Hunter. Next time, your bait! Keesokan hari mereka pun mempersiapkan peralatan untuk memancing Diablos dengan merakitnya dari sisa-sisa material di bangkai kapal. Dan Hunter pun juga melatih Kapten Artemis menggunakan senjata-senjata yang Hunter temukan di bangkai kapal tersebut, berupa alat pengait dan pedang api kembar. Hingga Kapten Artemis cukup mahir menggunakannya. Dan hari yang direncanakan pun tiba. Hunter mengaktifkan peralatan pelontar yang telah mereka buat sebelumnya. Peluru drum pun terlempar dari alat tersebut ke tengah padang pasir, dan sesuai rencana Diablos terpancing keluar dan menyerang peluru tersebut dari bawah pasir. Saat posisi Diablos diketahui, mereka segera berlari sekencang-kencangnya ke arah yang berbeda. Namun Diablos yang tersadar kalau telah dikelabui segera mengejar Kapten Artemis, dan Hunter dengan kembali menyelam dengan cepat ke dalam pasir. Kapten Artemis pun segera memberi perintah untuk berhenti saat
Diablos sudah dekat. Diablos yang hanya bisa membaca pergerakan di permukaan pasir saat menyelam ke dalam pasir pun kebingungan, mengitari Kapten Artemis dan Hunter. Dan saat itu pun Hunter segera berlari kencang memisahkan diri dari Kapten Artemis untuk memancing Diablos keluar dari pasir. Dan saat Diablos keluar dengan cepat, Hunter menembakkan anak panah beracunnya tepat ke mata kiri Diablos yang membuat Diablos kesakitan. Namun Diablos masih mampu bertahan. Di saat Diablos akan menyerang Hunter, hujanan peluru dari mobil Humvee yang ditembakkan Kapten Artemis pun mengenai tubuh Diablos. Serangan tersebut memancing Diablos untuk menghampiri Kapten Artemis. Di saat Diablos sudah dekat dengan Kapten Artemis, efek dari panah beracun pun mulai bereaksi yang membuat pandangan Diablos kabur. Melihat itu, Kapten Artemis segera menembak peluncur roketnya tepat ke wajah Diablos. Tapi lagi-lagi tembakan tersebut tidak berefek sedikit pun pada Diablos, hanya membuat Diablos semakin marah dan menyerang Kapten Artemis yang bersembunyi di dalam rongsokan mobil Humvee hingga terpental cukup jauh. Dan di saat itu Hunter tiba-tiba muncul di atas kepala Diablos, dan dengan cepat Hunter segera menusuk pedang besarnya ke kepala Diablos yang membuat Diablos kesakitan dan melempar Hunter jauh hingga terbentur batu besar yang membuat Hunter pingsan. Pedang Hunter yang masih tertancap di kepala Diablos tidak disia-siakan oleh Kapten Artemis. Dengan segera Kapten Artemis melompat ke kepala Diablos menggunakan alat bantu pengait di tangannya. Dan saat berhasil menaiki kepala Diablos dengan cepat, Kapten Artemis menusukkan lebih dalam lagi pedang Hunter yang membuat Diablos meraung-raung kesakitan dan meregang nyawa. Setelah berhasil membunuh Diablos, Kapten Artemis segera menghampiri Hunter yang masih terbaring pingsan di dekat rongsokan mobil Humvee. Setelah memeriksa keadaan Hunter yang masih hidup, Kapten Artemis pun segera mendatangi mayat Diablos. Kapten Artemis mengambil sisik Diablos yang akan dia jadikan sebagai tandu darurat untuk membawa kawan barunya itu. Dan perjalanan pun Kapten Artemis lanjutkan menuju ke kumpulan badai tersebut dengan menyeret Hunter yang masih terbaring pingsan di tandunya. Di malam hari di oasis, di saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba dari kejauhan terdengar keributan di dalam hutan oasis. Yang tidak lama setelahnya muncullah kobaran api yang besar yang disemburkan oleh seekor monster terbang yang berwujud seperti naga. Hunter pun langsung mengenali monster tersebut. Hunter memanggilnya dengan nama Rathalos. Rathalos yang menyemburkan api hingga membakar sekelompok Apkeros yang membuat mereka lari ketakutan tak tentu arah, menabrakkan apapun di depan mereka. Kapten Artemis dan Hunter harus terpisah untuk menghindari benturan dengan Apkeros. Kapten Artemis yang nyaris hampir mati ditabak Apkeros berhasil diselamatkan Admiral yang tiba-tiba muncul dengan menggunakan pedang apinya yang datang dengan tepat waktu. Sedangkan Hunter berhasil diselamatkan dari tabrakan sekelompok Apkeros oleh Handler, Aiden, dan Serious Handler. Di saat Kapten Artemis mengucapkan terima kasih kepada Admiral, Admiral dapat membalasnya dengan bahasa yang sama. Dan kemudian secara mendadak Admiral memukul wajah Kapten Artemis hingga pingsan. Yang ketika tersadar dia sudah berada di dalam kurungan di kapal Admiral. Yang di sana sudah berada Hunter di luar kurungan, memandang teman barunya dalam kebingungan. Di kapal tersebut Kapten Artemis bertemu juru masak kapal yang berwujud manusia kucing bernama Paliko, dan Kapten Artemis pun dibebaskan oleh Admiral setelah mendapatkan pengertian dari Hunter. Admiral pun meminta maaf kepada Kapten Artemis dan menjelaskan alasan mengapa Admiral mengurung Kapten Artemis dan dapat mengerti bahasanya. Admiral pun menjelaskan yang menyebabkan Kapten Artemis bisa masuk ke dunianya karena ulah menara langit tersebut yang Kapten Artemis dan Hunter tuju sekarang. Dan terakhir Admiral mengajak Kapten Artemis untuk bergabung dengannya,
mencari cara mengalahkan menara langit dan pengawalnya, Rathalos. Admiral pun menunjukkan sebuah buku kuno yang berasal dari peradaban bangsa kuno yang mendirikan menara langit tersebut, yang di dalam buku tersebut menjelaskan secara detail mengenai menara langit dan Rathalos. Keesokan hari, mereka melakukan perjalanan menuju menara langit melintasi gurun tandus dan pegunungan berbatu sebelum sampai di gerbang menara langit. Setelah malam hari, barulah mereka sampai di menara langit yang terlihat menakutkan. Menara inilah yang mengendalikan badai petir tersebut sehingga bisa memunculkan portal antar dimensi yang tidak stabil. Saat melintas jembatan penghubung ke menara, mereka melihat serpihan kaca yang diakibatkan dari semburan api Rathalos. Melihat itu, Admiral segera meminta para krunya untuk siaga, dan benar saja, tidak lama Rathalos pun muncul secara tiba-tiba dengan menyemburkan apinya yang membakar dua kru Admiral. Rathalos berhasil menemukan Kapten Artemis dan Hunter yang bersembunyi di balik bebatuan, dan di saat Rathalos akan menyemburkan apinya ke Kapten Artemis dan Hunter, tiba-tiba saja muncul Admiral yang langsung menyerang Rathalos dengan pedang apinya, dan kru yang lain pun ikut membantu menyerang Rathalos. Pertarungan tidak seimbang pun terjadi antara Rathalos dengan para kru Admiral. Kapten Artemis yang berhasil menyobek sayap Rathalos dengan pedang kembar segera dibalas oleh Rathalos dengan menyemburkan api besar ke arah Kapten Artemis, yang membuat Kapten Artemis harus melompat ke dalam jurang untuk menyelamatkan diri. Dan di saat itu pula prasasti-prasasti yang sama dengan prasasti yang di gurun pasir menyala bersamaan, yang menandakan ada portal baru dimensi yang akan muncul, dan Kapten Artemis pun ikut tersedot ke dalam portal dimensi tersebut yang melemparkan Kapten Artemis kembali ke dunia manusia. Dalam keadaan masih setengah sadar, Kapten Artemis samar-samar melihat helikopter SAR milik militer Amerika yang akan mengevakuasinya. Rupanya selama Kapten Artemis dan tim Alpha terjebak di dunia monster, militer Amerika melakukan pencarian besar-besaran terhadap mereka. Kapten Artemis pun segera ditandu menuju helikopter untuk dibawa ke markas pusat. Namun baru beberapa saat helikopter mengudara, tiba-tiba saja sebuah portal dimensi kembali terbuka di depan helikopter, yang kemudian secara cepat muncul Rathalos yang langsung menyerang helikopter yang ditumpangi Kapten Artemis di dalamnya. Moncong helikopter terlepas dari tubuhnya karena gigitan Rathalos yang membuat badan helikopter terbang tak tentu arah menuju daratan. Pasukan kavaleri berat militer Amerika pun datang membantu melakukan serangan ke arah Rathalos, namun Rathalos dengan mudah membumi hanguskan pasukan kavaleri tersebut. Begitu juga dengan dua helikopter serang yang membantu serangan, hancur terkena semburan api Rathalos. Dan terakhir pesawat pusat komando militer Amerika yang kedua sayapnya dipatahkan dan terjatuh ke daratan hingga hancur berkeping-keping. Kapten Artemis yang baru tersadar segera menuju ke helikopter yang hancur. Kapten Artemis mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menyerang Rathalos dan menemukan sebuah peluru suar yang akan digunakannya. Setelah semua militer Amerika berhasil Rathalos kalahkan, kini tinggallah Kapten Artemis yang akan melawan Rathalos. Dengan berani, Kapten Artemis berlari kencang ke arah Rathalos, dan alat pengait di tangannya dia pun menembakkan senjatanya tersebut yang membuat tertarik terlempar ke sayap Rathalos. Dan dengan pedangnya, Kapten Artemis berhasil menyobek sayap kanan Rathalos. Rathalos yang bersiap akan melakukan serangan balasan menyerang Kapten Artemis segera ditembak lebih dahulu oleh Kapten Artemis dengan peluru suar sesaat sebelum Rathalos menyemburkan apinya yang membuat ledakan hebat di tubuh Rathalos hingga terkapar tak berdaya. Awalnya Kapten Artemis mengira sudah berhasil mengalahkan Rathalos, tapi tanpa diduga Rathalos dapat kembali bangkit dan
dan akan kembali menyerang Kapten Artemis. Kapten Artemis yang sudah dalam keadaan lemah hanya bisa pasrah ketika Rathalos mendekatinya. Namun di saat Rathalos akan menyerang Kapten Artemis, tiba-tiba saja Rathalos mendapatkan serangan panah api yang bertubi-tubi dari Hunter. Hunter yang muncul tiba-tiba berhasil menyelamatkan rekannya tersebut, Kapten Artemis. Dan di saat Rathalos mulai melemah, Hunter melihat sebuah rongga di leher Rathalos, dan tanpa membuang waktu, Hunter segera mengerahkan anak panah pamungkasnya yang terikat 3 bahan peledak di mata panahnya tersebut ke arah rongga leher Rathalos tersebut, yang membuat ledakan besar di tubuh Rathalos hingga membuat Rathalos terkapar tak bernyawa. Sisa tubuh dari Rathalos habis terbakar api dari ledakan tersebut. Setelah berhasil membakar habis Rathalos, Hunter segera menghampiri rekannya, Kapten Artemis, untuk menolongnya yang sudah terkapar lemas. Kapten Artemis sangat gembira sekali dengan kemunculan teman barunya tersebut yang datang untuk menolongnya. Tidak lama setelah kemunculan Hunter, muncul kembali portal dimensi yang mengeluarkan Admiral dari portal tersebut. Admiral pun segera menghampiri Kapten Artemis dan memberitahu alasan mereka datang ke dunia Kapten Artemis, yaitu untuk membantu Kapten Artemis menghadapi serangan monster sejenis Rathalos yang jauh lebih kuat yang akan melakukan serangan balasan ke dunia manusia. Dan perkiraan Admiral pun benar terjadi. Tiba-tiba saja muncul gumpalan awan hitam yang memunculkan portal dimensi lagi, yang di dalam portal dimensi tersebut terlihat menara langit, yang dari atas menara langit tersebut terbang mendekati ke arah portal dimensi dan masuk ke dimensi manusia. Naga terbang yang jauh lebih besar dan mengerikan dari Rathalos. Dan tanpa beristirahat, Kapten Artemis, Hunter, dan Admiral segera melakukan serangan ke monster tersebut. Dan film pun berakhir sampai di sini.